Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi ni'amihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu hadhil kainat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu sadat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mengawali majelis ilmu ini dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak membaca, ikhtiarkan untuk mengikuti sebanyak mungkin sunnah-sunnah yang sampai kepada kita dari ajaran-ajaran beliau. Dan juga kita berharap senantiasa dalam doa-doa kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ajarannya mencakup semua dimensi dan sisi kehidupan. Makanya Islam mengatur bagaimana al-adabu ma'a khaliqihi. Seorang muslim adabnya dengan penciptanya, yaitu siapa? Allah. Harus bertauhid, tidak boleh berbuat syirik, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-adab ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ini membaca sholawat dan pahalanya besar. Satu kali kita baca sholawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dibalas dengan 10 kali bacaan apa? Sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini insyaallah salah satu di antara adab-adab yang mesti dilakukan oleh seorang muslim adalah al-adabu ma'a nafs. Ya, adab, etika, akhlak terhadap dirinya sendiri. Ya, ini kalau kita ditanya semuanya mau bahagia apa mau sengsara? Bahagia ya kan? Orang petani bercocok tanam, karyawan ngantor, bekerja, guru mengajar, murid belajar, itu semuanya intinya kalau ditanya ingin apa? Bahagia. Kemudian bagi seorang muslim kebahagiaannya cukup di dunia saja apa sih, pingin sampai ke akhirat? Nah, kita inginnya dunia sampai ke akhirat, ya. Nah, makanya di sini ada beberapa adab-adab supaya seorang muslim bisa sampai kepada as-sa'adati fil ula wal ukhra, mencapai kebahagiaan baik di dunia dan bisa terus berlanjut sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi setiap nafs, setiap jiwa, setiap orang itu kemungkinan dari 2 tipe. Nggak ada yang ketiganya. Yang pertama kata Allah, qad aflah, beruntung. Nah, yang namanya beruntung berarti dia mendapatkan nilai dan kebaikan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Siapa itu? Man zakkaha, siapapun. Karena dalam bahasa Arab, terlebih para ulama tafsir, para ulama hadis, kalau ada ungkapan man itu tufidul umum, maknanya umum. Mau orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang desa, pejabat, rakyat, man, selama dia masuk ke dalamnya, zakkaha, mensucikan jiwanya, maka dia sudah pasti apa? Beruntung. Ya, makanya orang yang hatinya bersih, tauhidnya lurus kepada Allah, ibadahnya baik, akhlaknya terjaga, itu hidupnya pasti apa? Sekalipun dia tinggal hanya di rumah yang kecil. Ada sebagian sahabat itu dikisahkan oleh para ulama yang ketika meninggal, harta dia hanya sehelai kain. Ketika hendak dikafani dengan kain ini, karena dulu sebagian orang mungkin gak ada yang jualan kain khusus ya, dan saya sering mengingatkan bahwa pakaian orang Arab yang asli itu persis pakaian ihram. Jadi bawahnya kayak sarung diikat, kemudian atasnya ditutup. Ya, belum dijahit seperti sekarang. Wallahu ta'ala, jubah ini walaupun sekarang jadi khas ya pakaian orang-orang Arab dari abad keberapa ini ya. Kalau kita baca riwayat-riwayatnya, memang izar bagian bawah sarung, kemudian rida persis seperti ihram ya. Ini seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang mulia, ketika meninggal dikafani, kemudian kain kafannya tidak cukup. Ketika ditutup bagian atasnya, bagian bawahnya terbuka. Ditarik ke bawah, bagian atasnya apa? Terbuka. Ya, ini seorang sahabat yang mulia, tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata memang di dunia rizkinya seperti itu ya. Yang namanya rizki tidak akan mungkin bisa. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita yang terhindar, wa qad khaba, dan sungguh pasti merugi. Ya, siapa? Man dassaha, orang-orang yang senantiasa mengkotori jiwanya. Ya, orang lain naik jabatan, kita naik tensi darah. Orang lain naik mobil baru, kita naik mobil ambulan. Ya kan? Merasa kenapa dia nggak saya? Nah, ini sudah ada apa? Kotoran, penyakit, ya kan? Tapi kalau orang muslim harusnya kalau melihat orang lain dapat kesenangan, kita senang. Mengapa? Mudah-mudahan ya Allah, saya tetangganya minimal dia tidak merasa terganggu dengan kehadiran saya. Gitu harusnya, ya kan? Nah, ini makanya kita harus berusaha sebisa mungkin mentazkiyah, mensucikan, menjaga supaya jiwa, hati, pikiran dan semua anggota badan kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita merugi. Nah, di sini Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab ini Minhajul Muslim setidak-tidaknya menyebutkan ada 4 ya amalan yang harus terus dilakukan oleh orang muslim supaya hatinya, jiwanya, pikirannya senantiasa apa? Bersih, dan dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Apa yang pertama? Kata Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang pertama wajibul muslimi at-taubatu ilallah. Senantiasa dia memperbanyak taubat kepada Allah ya. Jadi ini taubat amalannya harian, bahkan terus menerus sepanjang apa? Hayat. Jangan berpikir kalau orang bertaubat itu hanya kalau dia melakukan dosa besar saja. Enggak. Ya. Tapi kapanpun sebisa mungkin harus senantiasa kita memperbaharui apa? Taubat. Karena yang namanya hidup persis seperti kendaraan. Ya. Jangankan dipakai, nggak dipakai aja, parkirin depan rumah pasti apa? Kotor, kena debu, ya kan? Ada aja. Ya, padahal nggak dipakai. Sama dengan rumah, ya, atau gedung apapun nggak ditempati pasti aja ada apa? Kotoran. Itu memang sudah sunnatullahnya hidup, ya. Yang nggak boleh memang menyengaja apa? Mengotori. Itu yang nggak boleh, ya. Tapi kalau sudah ketahuan kotor, maka segera kita apa? Bersihkan. Makanya adab yang pertama kata beliau adalah at-taubah
dan maksudnya wal muradu minha at-takhalli, mengosongkan, membersihkan, ya. Kayak ini ruangan ada debunya, takhalli ini disapu, ya. Dari apa? An sairiz dzunubi wal ma'asi, dari berbagai macam dan jenis dosa-dosa dan kemaksiatan, ya. Jadi yang namanya taubat, betul-betul jiwa ini bersih dari yang namanya dosa dan apa? Kira-kira kalau ditanya Bapak yang hadir di sini, ada nggak yang nggak punya dosa ini? Nggak ada ya? Nggak mungkin. Ada orang nggak punya dosa, nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena yang namanya manusia sudah garis dari sananya pasti aja ada, ya. Orang selamat tangannya misalnya, tapi perasaannya belum tentu. Misalnya, ini orang kok gini. Nah itu jangan dikira nggak dosa, ya kan? Ada ya. Makanya nanti ada dosa-dosa yang harus senantiasa kita apa? Kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita menghindarkan diri, membersihkan diri daripada dosa dan maksiat, wan nadamu ala kulli dzanbin salifin. Ciri-ciri orang yang taubatnya betul itu dia senantiasa ada nadam, ya, menyesal, ya, atas apa yang dilakukannya dari perbuatan dosa salifin yang sudah lewat. Pamannya, nauzubillah, ya, ada di antara kita yang tahu sholat 5 waktu itu wajib, masih ada yang bolong-bolong gitu. Atau pernah pada fase dari kehidupan kita ini saking ngejar karir atau mencari materi atau apa, kita sampai lupa sholat. Nah ini ciri-ciri orang yang taubat. Begitu ingat, astagfirullah, nyesal, kok saya tinggal di bumi Allah, yang ngasih rizki Allah, yang menghidupkan saya Allah, yang mematikan saya Allah, kok tapi saya malah melanggar aturan Allah. Padahal kalau kita kerja di kantor, ya kan, gak mungkin orang dia dapat gaji kalau dia selalu melanggar aturan apa? Kantor. Gak mungkin. Tapi ini Allah Maha Rahman, Maha Rahim, malah dosa-dosa kita ditutup. Malah rizki kita boleh jadi ketika sedang maksiat dikasih lebih banyak daripada ketika sedang apa? Taat. Nauzubillah. Tapi yakin itu bukan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia menyesal, ya. Kemudian selain itu mengosongkan, menyesal adalah wal azmu ala adamil audati ila dzanbi fi muqbilil umur. Dia berjanji, punya azam, punya keinginan kuat tidak akan mengulang lagi di masa yang akan datang, ya. Jadi taubat ini kita harus meninggalkan pekerjaan yang maksiat, dosa, kemudian merasa menyesal, kemudian yang ketiga kita berusaha kalau bisa jangan sampai terjebak ke dalam dosa yang sama di kemudian apa? Hari. Nah ini insya Allah kalau 3 hal ini ada, insya Allah termasuk orang-orang yang taubatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah ini alhamdulillah sudah jadi populer nih bahasa Indonesia, ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian, ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Apa taubat yang sesungguhnya? Istilah para ustadz, para kiai, para ulama di kita, jangan seperti orang makan sambal. Udah tahu pedas tapi makan lagi. Udah tahu dosa balik lagi. Udah tahu maksiat tapi balik lagi. Nah ini taubatnya belum sampai tingkatan apa? Nasuha. Tapi kalau yang sudah berusaha tapi kotor lagi, taubat lagi aja. Pokoknya jangan berhenti. Yang nggak boleh kita sampai kepada tingkatan putus asa. Karena orang-orang yang beriman di antara ciri-cirinya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kayak orang ngapain makan, ntar juga lapar lagi ya kan? Makan aja dulu, urusan nanti lapar. Nah, lain lagi. Yang nggak boleh, ya kan? Kita makan tapi langsung lapar. Nah, ini kan percuma. Ya, nah ini juga sama taubat, ya.
Dan orang-orang yang taubatnya taubatan nasuha dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb kalian yaitu Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang apa? Yang jernih, bersih, ya. Jadi orang yang namanya manusia tidak ada yang tidak pernah berdosa, justru malah nanti orang-orang penghuni surga itu bukan yang tidak pernah dosa, tapi dia ketika berdosa segera bertaubat kepada siapa? Kepada Allah, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, ya, padahal beliau maksum, bahkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalaupun melakukan dosa sudah pasti diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bertaubat dan memohon ampun minimal membaca istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Mau ditambahkan sifat-sifat Allah yang lain boleh. Astagfirullahalazim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Silakan, ya. Ini Rasulullah minimal sehari 100 kali. Ya, minimal nih. Jadi kita harus punya program amaliyah harian, minimal baca istighfar berapa? 100, bahkan harusnya lebih. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mendapatkan apa? Jaminan. Kalau kita ada jaminan apa enggak? Nah, enggak, ya. Kalau bisa lebih, tapi minimal 100, ya. Cara baginya gimana? Subuh 20 kali. Ya, kalau kita mau bagi-bagi, walaupun teknisnya sebetulnya nggak ada, silahkan aja. Zuhur 20 kali, walaupun memang yang paling nikmat sebelum subuh, hening, ya. Apalagi kita benar-benar bisa menghadirkan dosa kita kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, tetangga, itu Allah akan berikan nikmat bisa sampai meneteskan air mata. Dan orang yang ingat dosa meneteskan air mata, ini kata Rasulullah SAW, air mata yang akan menyelamatkan dia daripada panasnya api neraka. Nah, kalau bisa memang diprogramkan, nggak usah lama-lama. Kalau para ulama dulu sampai ada yang berjam-jam qiyamul lail, ya kita minimal 10 menit sebelum subuh sudah bangun, kemudian dalam keadaan paling baik sholat, kemudian kita memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu taubat hamba-hambanya, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza yang maha kuat, yang maha perkasa, wa jalla dan yang maha mulia, yabsutu yadahu bil lail, senantiasa mengulurkan tangannya di malam hari. Ya, maksudnya nunggu, ayo. Kurang baik gimana Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kita. Ya, harusnya kalau ada orang berbuat dosa dia sadar sendiri. Tapi kalau ini Allah tungguin. Nah, kapan? Bilail, di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musiun nahar, untuk menerima taubat-taubat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Jadi kalau siang hari kita dosa, malamnya Allah nunggu, ayo. Jangan sampai ya, kita nauzubillah ketika umpamanya tidur gak bangun lagi dan kita belum sempat apa? Taubat. Ini berat, ya. Sebesar apapun dosa kita, kalau sempat ditaubati, insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekecil apapun, apalagi kita meremehkan, ini kan dosa kecil, ini kan ya nggak, itu boleh jadi nanti kalau kita sepelekan malah membesar, ya. Jadi ini Allah nunggu, ya. Kita yang sempatnya umpamanya siang sibuk dengan dunia, kerja,
kasab, mencari nafkah, ya, dan itu sebetulnya pahala semua. Tapi kalau umpamanya nggak sempat, malam hari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya orang malam berat, dan ini amalan yang paling utama, makanya pahalanya besar, ya. Kalaupun orang tidak bisa di malam hari, apa kata Rasulullah? Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah, ya, memanjangkan tangannya, ya, menunggu, ya, siapa? Hamba-hambanya liyatuba musian lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ini berlaku sampai nanti matahari tenggelam dari sebelah barat, ya. Jadi kalau nanti matahari terbit dari sebelah barat, ini sudah nggak ada lagi taubat. Maksudnya hari kiamat. Jadi sebelum terjadi hari kiamat, ini kita punya peluang untuk senantiasa apa? Bertaubat, ya. Dan ini termasuk kalau ada orang kita kenal, dia sekalipun nauzubillah, ya, peminum minuman khamr nomor 1 misalkan di kampung ini, di desa ini, ketika dia, saya mau taubat, ya. Jangankan minum khamr 1 ton, mau sampai dia pernah minum 1 lautan pun, kalau sungguh-sungguh mau balik, insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam hadis lain di sini diceritakan ada seseorang yang dia sedang dalam perjalanan, tidur, untanya hilang karena nggak diikat, gitu. Dia cari-cari nggak ada, cari sampai capek. Tiba-tiba saking capeknya lagi, tidur lagi dia di bawah pohon. Tiba-tiba untanya apa? Datang lagi. Kira-kira Bapak kalau kayak gitu kita seneng apa enggak? Nah, seneng banget. Ini kata Rasulullah, Allah jauh lebih seneng dengan taubat hambanya ketimbang orang yang tadi nih. Dia hilang untanya, kalau kita mungkin hilang mobilnya, kendaraannya, kita sudah capek nyari kemana, tiba-tiba pas kita istirahat langsung ada di mana? Di samping kita. Ini Allah jauh lebih senang, kata Rasulullah SAW, daripada seorang yang kehilangan untanya kemudian tiba-tiba dia datang lagi, ya. Makanya ini kita segerakan bertaubat. Di beberapa masjid-masjid ada tulisan itu, ya, ahli hikmah yang mengingatkan kita untuk pertama menyegerakan sholat, dan yang kedua menyegerakan taubat. Apa tulisannya? Badiru bis sholati qoblal faut. Segerakan ketika datang waktu sholat sebelum waktunya apa? Habis, ya. Karena kalau sholat waktunya sudah habis, itu bukan adaan tapi qadaan. Yang namanya mengqadha sekalipun dia masih dapat pahala, beda pahalanya dengan yang adaan. Kenapa? Dia sudah melanggar. Umpamanya zuhur baru dilaksanakan pas sudah azan asar, itu sudah bukan adaan lagi itu, karena sudah di luar apa? Waktu ketentuannya, itu sudah qadaan. Makanya diingatkan di pelang-pelang masjid itu besar, segerakan sholat sebelum apa? Habis waktunya. Dan sholat ini semakin dikerjakan di awal waktu, semakin khusyuk insya Allah, semakin ringan dan lepas kita pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada di antara kita sering nunggu-nunggu, misalkan zuhur sudah masuk, meninggal sebelum asar belum sholat, masih dicatat hutang, ya, masih dicatat apa? Hutang. Apalagi nggak ada niat. Ini yang lebih bahaya lagi, mau dia nggak niat saya akan sholat, umpamanya orang karena azan zuhur masih di jalan, nanti di kilometer sekian, itu masih agak untung itu. Tapi kalau yang nggak niat, umpamanya tiba-tiba nauzubillah, ya, tabrakan dan sampai meninggal, itu masih dicatat dia belum menunaikan kewajibannya, itu sholat apa? Sholat. Karena sholat ini jangankan orang yang sehat, orang yang hanya udah tinggal nunggu, begitu datang waktu sholat dia masih punya kewajiban sholat, dan boleh dilakukan dengan tingkatan yang paling rendah, hanya dengan apa? Isyarat, gitu ya. Dengan isyarat-isyarat saja dia seperti orang melakukan gerakan sholat, kemudian baca sesuai dengan kemampuannya, masih kena kewajiban apa? Sholat, ya. Dan ini juga sama, taubat, badiru bit taubati qoblal maut, segerakan taubat sebelum ajal kematian apa?
menghampiri kita ya. Jadi ini yang pertama, akhlak adab seorang muslim kepada dirinya sendiri adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ringan tadi minimal 100 kali kita memperbanyak membaca apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang muslim kepada dirinya sendiri yang kedua adalah al-muraqabah. Ya. Apa itu al-muraqabah? Senantiasa bi annallaha muttali'un 'alaiha. Dia senantiasa ditatap oleh Allah. Jadi kita merasa senantiasa apa? Ditatap, dilihat. Bayangkan kalau ada orang kerja di kantor, direkturnya nongkrongin terus, kira-kira kerjanya yang paling maksimal apa asal-asalan? Paling maksimal. Ini sebetulnya kalau ada muraqabah, kita akan senantiasa ini kita dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah ya. Dan bahkan kalau umpamanya manusia mungkin sekalipun ngelihat terus ada kedipnya mata, tapi kalau Allah tidak ada. Jangankan yang besar, yang kecil pun semuanya lengkap ya. Makanya nanti kita akan diputer ini, umur kita berapa diputer, diperlihatkan oleh Allah. Makanya ada disebut dengan kitab catatan amal. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu nanti kita akan kaget karena catatan amal kita ini madal basar, sepanjang kita melihat. Jadi ini fulan jam sekian di mana dengan siapa, apa yang ada semua catatan. Nah, ini fungsi taubat ini tadi, kalau catatan buruk kita taubati, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ditimbang mana yang lebih berat antara amal soleh dengan amal toleh, salah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang catatan amal kebaikannya yang sebelah kanan, ashabul yamin, lebih berat daripada yang sebelah kiri ya. Ini. Kemudian juga kita senantiasa kalau muraqabah alimun bi asrariha ya. Senantiasa meyakini bahwa Allah itu mengetahui rahasia-rahasia kita. Ya. Kalau sesama kita suami istri boleh jadi ada yang nggak tahu. Tapi kalau dengan Allah nggak ada. Ya, jangankan kita berada di tempat yang luas seperti ini, masuk ke lubang semut pun itu tidak ada yang lepas daripada siapa? Pantauan Allah. Ya, makanya orang yang muraqabatullah dimanapun dia akan senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya yang akan menghindarkan kita ketika kita hendak meninggalkan kewajiban, kita jadi diingatkan lagi, oh kita ini tinggal di bumi Allah, ini perintah Allah, masa bermaksiat kepada Allah. Yang tadinya mau meninggalkan sholat, dia segera mengerjakan sholat. Dia mau berbuat dosa, nggak jadi. Kenapa? Merasa malu diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muraqabah ya. Di antaranya di surah An-Nisa ayat yang pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian senantiasa memantau, melihat ya. Makanya di sebelah kiri kanan kita ini ada malaikat. Malaikat apa namanya? Raqib atid ya, mencatat amal baik dan amal buruk ya. Hanya sayang ini mata kita ini nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat. Kalau umpamanya kita bisa lihat malaikat ini kiri kanan, kata Rasulullah nggak ada orang maksiat itu, karena takut ya, takut lihat malaikat. Apalagi kalau sudah melihat malaikat apa? Al-maut. Wah, ini berat sekali ya. Nah, ini sering dibacakan oleh para khatib Jumat di surah An-Nisa ayat yang pertama, sesungguhnya Allah senantiasa memantau dan melihat kalian ya. Dan juga hadis Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah seperti halnya engkau melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau tidak bisa, kata Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu, maka kita hadirkan bahwasannya Allah senantiasa apa? Melihat kita. Kayak tadi logika sederhananya, kalau orang di kantor saja dipantau oleh pimpinannya, direkturnya, atasannya, gak mungkin dia bermalas-malasan. Apalagi ini kita dipantau oleh Allah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur.
al-muhyi wal mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Masa kita mau sholatnya asal-asalan? Masa kita ibadahnya mau yang penting menggugurkan kewajiban? Gak mungkin. Kalau ada hadir muraqabah ini, makanya Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, dan ini beberapa asatidzah masih ya mempraktekkan ini. Kalau jadi imam, shollu sholatal muwaddi', sholatlah seakan-akan ini adalah sholat perpisahan. Ini sebetulnya untuk merangsang, mengingat, karena kadang-kadang kita ini lalai. Ini sholat kan nanti ada sholat lagi. Tapi kalau kita sudah shollu sholatal muwaddi', ya sholatlah seakan-akan ini adalah sholat terakhir, kita berusaha untuk apa? Yang paling maksimal. Ya, ini boleh sesekali ya. Ya, imam membacakan shollu sholatal muwaddi', sholatlah seakan-akan ini adalah sholat terakhir kita, itu biasanya kita tergugah ya untuk bisa melaksanakan sholat yang lebih baik lagi ya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah ya, beberapa tips yang menjelaskan bagaimana para ulama salafus salih ya, dulu mereka berusaha untuk menjaga supaya senantiasa merasa muraqabatullah ya, senantiasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya qala Abdullah bin Dinar, ada seorang salafus saleh namanya Abdullah bin Dinar mengatakan, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab, pernah suatu hari saya keluar bersama dengan Umar bin Khattab ya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Makkah, ke kota Makkah. Fa'arasna bi ba'di tariq, kemudian kita minggir istirahat ya di pinggir jalan. Fanhadara alaina ra'in minal jabal, kemudian ketika sedang istirahat di pinggir itu ya, Abdullah bin Dinar dengan Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seorang penggembala kambing yang dia turun dari bukit dan sedang membawa apa? Kambing-kambingnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kita orang punya kambing di kandang. Itu kalau di negara-negara gurun termasuk di Arab, itu mereka kambingnya itu bisa ratusan bahkan puluhan. Jadi yang mengembalanya satu, kalau pagi digiring ke padang, kalau sore digiring ke kandang, dan kandangnya tidak satu-satu, luas kayak ruangan gini. Yang penting dia kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kena hujan. Gitu. Ini rombongan. Gitu. Kemudian apa kata orang? Faqala lahu Umar, maka pengembala kambing ini ya dipanggil oleh Umar, ya ra'i, wahai pengembala kambing, bi'ana syatan min hadhil ghanam, ya, tolong kami ini sedang lapar, jual kepada kami satu saja ini kambing. Nah, ini Umar ngetes ya, ini ngetes, masya Allah. Faqala ar-ra'i innahu mamluk, mohon maaf, bukan saya nggak mau jual ya, ini bukan kambing milik saya ini hanya hamba sahaya, budak, ini milik siapa? Tuan saya, gitu. Kemudian apa? Faqala lahu Umar, ya, Umar mengatakan kepada laki-laki ini, qul li sayyidika, kalau gitu kan kamu gampang bisa ngeles ya, bilang nanti pas pulang kepada tuan kamu itu apa? Akalahu zi'bu, mohon maaf tuan, hari ini ada satu kambing yang dimakan serigala. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa kan, apalagi dulu ini ceritanya kan lama, nggak ada CCTV ya, dan nggak mungkin ada apa di padang rumput CCTV kan, nggak mungkin. Kata Umar ingin ngetes, bilang aja nanti kamu jual kepada saya satu, kalau ditanya ini kok kambingnya umpamanya 100 tinggal 99, tadi dimakan apa? Serigala. Apa jawaban pengembala kambing ini ya? Dia mengatakan, Ainallah, bisa saja saya mengatakan bahwa kambingnya dimakan oleh serigala, tapi yang tidak bisa dijawab dan tidak bisa dibohongi, Ainallah, di mana Allah ketika kita berdusta? Di mana Allah ketika kita menipu? Di mana Allah ketika kita berkhianat? Ini pentingnya muraqabah. Orang yang muraqabah nggak mungkin, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di New York tahun 90, ya, di kita kan baru sekarang ini masuk CCTV. Di Amerika sudah lama. Itu masya Allah, mati lampu 1 jam, dihitung terjadi pencurian besar-besaran, dihitung jauh lebih banyak daripada pencurian selama 1 tahun. Kenapa?
Karena yang menggerakkan mereka tidak mencuri bukan karena muraqabatullah, bukan karena aturan, oh kalau saya ngambil hak orang ini nggak boleh, bukan. Itu mereka nggak mencuri ya karena takut CCTV. Karena jangankan orang mencuri, ya, di Amerika itu orang parkir mobil keluar baris sedikit saja, atau umpamanya kita kena garis parkiran itu langsung datang. Kalau di kita Satpol PP 1 kompi. Kenapa? Ketat di sana. Dan orang berdisiplin bukan karena dia merasa dipantau oleh Allah, karena memang ada apa? Yang memantau dari kalangan makhluk Allah. Tapi kalau kita orang muslim harusnya apa? Muraqabatullah. Makanya tidak dibenarkan sekalipun itu orang kafir, orang apapun, kalau hartanya bukan milik kita nggak boleh diambil, ya, nggak boleh. Oh ini kan milik orang kafir, nggak boleh, ya. Karena yang namanya harta itu berpindah kepemilikan ada syarat-syaratnya dalam Islam. Kalau nggak jual beli ya warisan, kalau nggak hibah, kalau nggak hadiah, kalau nggak harus dipertanyakan dari mana ini harta bisa berpindah dari A ke B. Itu nanti akan ditanya. Bahkan dalam urusan harta dalam Islam berat. Pertanyaannya 2 nanti di hari kiamat. Min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkan? Kemudian yang kedua, ila aina anfaqa, di mana dia infakkan. Jadi orang umpamanya ya sumbernya sudah benar tapi menginfakannya salah, ini juga berbahaya kalau harta. Ya, makanya harta ini pertanyaannya di akhirat 2, ya. Makanya pastikan harta kita halal, tidak ada yang Spanyol, ya. Apa Spanyol itu? Nah, separuh nyolong, ya. Nauzubillah, ya. Pastikan seperti itu, insyaallah berkah. Berkah. Orang yang hartanya halal, berkah untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir seperti orang sekarang, yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu waswasatus syaitan, itu bisikan apa? Setan. Kita ini makhluk Allah, tinggal di bumi Allah. Kalau kita taat kepada Allah ya nanti yang ngatur. Gimana caranya? Nanti urusan Allah. Tapi kalau kita berani melanggar aturan Allah, jangan berharap, ya. Jangankan Allah, makhluk Allah aja tidak akan ada yang mau menolong. Umpamanya kita nggak jujur, tukang khianat, nipu, makhluk Allah aja nggak senang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penting kita menghadirkan bagaimana supaya kita senantiasa muraqabatullah. Kemudian ada satu lagi kisah, ini kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran, ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini termasuk kisah yang sangat luar biasa. Seorang pemuda yang digoda, ya, oleh Imra'atul Aziz, istrinya raja. Bayangkan, namanya istrinya raja nggak mungkin nggak cantik, ya. Dia pasti milihnya dari semua penduduk yang ada, siapa mau nggak mau, suka nggak suka, dinikahi, ya. Nah di sini dikisahkan anna Zulaikha lamma khalat bi Yusuf, ya. Kata para ulama, Zulaikha ketika sudah berkhalwat hanya ada 2 orang saja dalam ruangan dengan Yusuf, ya. Qamat faghaddat wajha sanamiha, ya. Dia ternyata masih ada rasa malu. Jadi di kamarnya itu masih ada patung, ya. Apa yang dia lakukan? Berdiri ketika dia mau memaksa Yusuf untuk melakukan perbuatan keji, kemudian dia tutup mata patung itu. Jadi ini sebetulnya dia masih ada perasaan, dan itu nggak mungkin. Manusia yang merasa tidak dipantau oleh Allah itu sudah hilang kemanusiaannya, hilang. Hati kecil itu nggak bisa dibohong. Sekalipun kita mau nanda tangan, mau apa, hati kecil itu nggak bisa, karena itu sudah fitrah. Ini juga dia sama. Bayangkan mau berzina bahkan maksa, ya kan? Yang maksanya perempuan lagi, dia tutup. Kemudian apa kata Yusuf? Malaki, engkau ini aneh, ya. Engkau ini aneh. Atastahina min muraqabati jamadin, ya. Merasa malu dilihat oleh sebenda mati. Ini kan patung kan mati kan, nggak melihat, nggak berkedip itu. Wala tastahi min muraqabatil malikil jabbar, tapi tidak malu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala al-Malik, yang raja, al-Jabbar, yang maha apa? Kuasa. Masya Allah. Ini juga menunjukkan bagaimana imannya Nabi Yusuf, ya, dan nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita taubat, kemudian muraqabatullah, yang ketiga adalah al-muhasabah, senantiasa muhasabah, introspeksi, ya. Kalau Imam Al-Ghazali menganjurkan sebisa mungkin dari 24 jam ini bagi 8 jam untuk dunia kita, 8 jam untuk istirahat, 8 jam kalau bisa untuk ibadah dengan segala programnya, baca Al-Quran, termasuk ini taubat,
ya. Muhasabah sebelum tidur nggak usah lama-lama, 5 menit, 2 menit, bahkan 1 menit. Apa hari ini yang sudah dilakukan dari amalan baik? Apa dosa yang hari ini dilakukan? Insya Allah kalau kita menyempatkan taubat ini, mudah-mudahan kalau naik kendaraan itu jangan ngegas terus, harus ada sesekali dia apa? Rem. Nah ini taubat ini supaya ngerem. Kalau yang sudah baik kita terus tingkatkan, kalau ada yang buruk segera kita apa? Berhenti daripada melakukan ini. Kenapa? Karena taubat ini, ya, muhasabah ini termasuk yang akan mengoreksi daripada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, ya. Jadi pastikan kita muhasabah, duduk, ya, nggak usah lama-lama. Hari ini apa yang sudah dikerjakan, yang baik, yang buruk, dosa apa, nah, yang bisa kita segera taubati. Amalan baik yang umpamanya sebetulnya bisa kita lakukan masih kelewat, nah, coba besok kita perbaiki lagi. Dan disinilah pentingnya muhasabah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, di surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan dilakukannya untuk esok hari. Maksudnya kita ini kan gak mungkin hidup selamanya, ya. Kalau kita kerja aja pensiun butuh dana, masa mau pensiun dari dunia nggak punya amal? Kalau pensiun di dunia kan masih rumah ada, mungkin sebagian masih punya aset, masih bisa kesana kemari. Nanti kalau sudah masuk liang lahat kan ukurannya hanya 1,2, 1 kali 2 itu mau lari kemana? Penerangan walaupun kita di dunia ini umpamanya pegawai di PLN nggak bisa. Yang menjadi penerang kita hanya apa? Amal soleh. Ini pentingnya muhasabah. Oh, nih salah ini, kalau dunia dikejar masa akhirat enggak, ya kan? Dunia dikejar masa kewajiban kepada atasan kita lakukan, kepada Allah enggak? Nah, itu sebetulnya pentingnya apa? Muhasabah. Nah, mudah-mudahan banyak orang-orang yang dengan muhasabah ini tadinya dia mau terjerumus ke dalam jurang, nauzubillah, kecelakaan, sehingga menjadi selamat. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, setelah muhasabah seorang muslim tidak boleh berhenti dari beramal. Inilah yang disebut dengan al-mujahadah, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal. Selesai amal, fa idza faragta fansab, ya. Orang muslim itu istirahatnya nanti kalau sudah masuk liang lahat, ya. Jadi nggak ada orang muslim itu sekalipun apapun, mau nyiram, mau nyapu, itu insya Allah amal. Yang penting niat aja, ya, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, insya Allah bisa jadi ladang ibadah itu, ya. Kapan kita istirahat? Istirahat kalau sudah masuk liang lahat. Kalau di dunia memang tempatnya capek, sekalipun tidur, ya, sekalipun tidur, tidurnya harus niat ibadah. Karena kalau tidurnya nggak niat ibadah, rugi sekali. Kalau ibadah yang kita anggap ibadah itu hanya sholat, bayangkan sehari 24 jam. Sholat rata-rata berapa menit tadi kita ini? Kayaknya nggak nyampe 10 menit, ya. Taruhlah 10 menit, 10 kali 5 berapa? 50 menit, berarti 24 jam. Kalau yang nilai pahalanya hanya sholat saja, rugi sekali. Nggak 1 jam berarti kita sehari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, di surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, jalannya Allah, lanahdiyannahum, akan kami beri petunjuk, ya. Jadi orang kalau senantiasa di jalan Allah, insyaallah dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Allah, wa innallaha ma'al muhsinin, dan Allah senantiasa menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Tugas kita, orang mau baik mau buruk ke kita itu urusan dia dengan Allah, tapi tugas kita kepada siapapun harus berbuat baik. Karena apa? Orang yang berbuat baik dia akan senantiasa dalam apa? Lindungan Allah, rahmat Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin senantiasa melakukan 4 hal ini, ya, 1T 3M, rumusnya, ya. Yang pertama taubat, yang kedua kita muraqabatullah, yang ketiga kita melakukan muhasabah, dan yang keempat mujahadah di belahan bumi manapun, hidup dengan siapapun, dalam kondisi apapun. Insya Allah seperti doa yang selalu kita baca,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ini akan terrealisasi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa mudah-mudahan yang sudah baik semakin baik, yang belum ya kita mulai sedikit-sedikit ya, karena memang pindah dari satu tempat ke yang lain itu butuh perjuangan ya. Termasuk kita kalau melihat pasangan kita, anak-anak kita belum baik, gak boleh langsung maksa, gak bisa, itu butuh proses sedikit, dia ada perbaikan, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dan kalau kita masih belum mau juga, kapan? Sudah banyak tetangga kita yang meninggal ya kan, teman kerja kita yang meninggal, yang dulu seumuran bareng-bareng sudah meninggal, dan ada waktunya kita juga pasti akan meninggal. Tapi kalau kita senantiasa melakukan 4 hal ini, mudah-mudahan nanti pada waktunya kita meninggal, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Termasuk kita berdoa dengan keberkahan majelis ini seperti dikumpulkan di masjid tempat yang paling mulia di muka bumi ini, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Ini saja kita cukupkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.